Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Bagaimana kabar? Semoga yang sakit segera sembuh, yang operasi dan masih menunggu-nunggu untuk sembuh tetap sabar dan tidak putus asa, dan jangan menyesal. Yang sudah operasi jangan menyesal, yang belum operasi, yang masih kecil sakitnya, semoga bisa sembuh tanpa operasi. Dan bagi yang bingung karena sudah tidak bisa masuk, benjolannya sudah sakit dan bingung operasi, semoga juga diberikan kemantapan untuk memilih caranya untuk berobat. Kali ini saya pengen cerita sedikit tentang beberapa teman kita yang operasi dan merasa menyesal. Merasa menyesal. Saya sebelum operasi sakitnya nggak kayak seperti ini, tapi setelah operasi kok malah sakitnya luar biasa. Saya menyesal operasi. Itu ada beberapa teman kita yang seperti itu. Kemarin juga ada yang seperti itu. Menyesal terus bikin emot menangis gitu kan. Karena ternyata merasa sangat sakit. Nah, saya menyarankan tidak perlu disesali ya. Itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu memilih cara yang kita anggap terbaik untuk sembuh. Nah, itu namanya ikhtiar. Terhadap ikhtiar itu pasti sudah dipertimbangkan dengan segala pertimbangan yang matang, dan ketika diputuskan maka jangan menyesali ya. Insya Allah yang sakit yang kemarin merasa menyesal itu bisa segera menemukan kesembuhan dan sakitnya segera berkurang. Penyesalan itu biasanya dirasakan sebelum sebulan ya, sebulan atau sebelum sebulan, karena memang saat itulah sakitnya sedang bisa jadi menjadi-jadi. Yang mana itu terjadi pada hampir semua operasi apapun itu ya, ujung-ujungnya nanti sebulan pertama itu ada banyak keluhan, entah yang pila, entah yang radiofrekuensi, entah yang konvensional, atau yang HRF atau apa itu, atau yang macam-macam lah ya. Tapi asalkan itu operasi, biasanya sama dengan yang lain pada awal-awal bulan. Jadi nggak ada yang kayak operasi terus 2-3 hari langsung aktivitas biasa. Saya belum menemukan teman kita yang seperti itu. Seminggu langsung sembuh, langsung bisa aktivitas normal, saya juga belum menemukan. Kalau toh ada, ya saya tidak tahu, karena selama ini komunikasi dengan teman-teman kita yang operasi itu yang saya ketahui ya sama saja, ujung-ujungnya mirip-mirip, sembelit, terus kemudian benjolan, kemudian sulit BAB atau sembelit tadi ya, kemudian ada lendir, berdarah, itu ya sedikit menyempit, itu hampir sama. Jadi operasi apapun. Nah, itu yang saya rangkum dari banyak keluhan teman-teman kita yang ada di YouTube saya. Dengan begitu, apakah operasi A ini terbaik, operasi B ini terbaik, operasi ini yang paling baik? Saya menyimpulkan ya gimana ya, kalau rata-rata mereka kemudian pada akhirnya juga mengalami berbagai fase yang ini hampir sama. Nah, jadi saya berpikir ini sebenarnya operasi apa yang paling baik ya. Ya makanya itu mungkin kalau ada teman kita yang operasi yang katanya baik terus belum seminggu 2 minggu sembuh total, itu mungkin bisa memberi informasi ya. Saya belum menemu soalnya. Bahkan dulu juga ada yang operasinya itu di rumah sakit yang sangat mahal ya. Habisnya di atas 20 juta. Nah, di atas itu. Ya, tapi ya hampir dulu ya sering kali dia tanya-tanya kok sama, tak pikir-pikir kok sama saja dengan operasi kelas BPJS ya, imbasnya efeknya. Saya yang operasi kelas BPJS itu ya, dari pengalaman yang saya alami ya kok sama ya, teman-teman ini pakai ini, bahkan ada yang 2 kali operasi, karena yang operasi pertama itu tidak
berhasil. Jadi Mas Cahyo dari Semarang itu 2 kali operasi. Yang satunya dulu katanya diikat atau apa, itu saya tidak detail ya. Ada yang dijahit atau diikat tapi tidak dipotong. Itu apa, pakai metode apa, beliau juga tidak paham. Tapi yang jelas dioperasi lagi memakai radiofrekuensi. Ini sudah beberapa hari ini tidak komunikasi. Kemudian ada juga yang merasa begini, saya ini sebenarnya masih grade 3, sebenarnya ditahan masih bisa. Saya menyesal operasi, kok terburu-buru saya. Loh, itu bukan kesalahan ya. Karena kalau sudah grade 3, ya untuk sembuh total barangkali tidak bisa. Ya, tapi bisa ditahan tuh dalam arti mungkin kadang-kadang nyaman, kadang-kadang keluar, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang gitu. Karakternya penyakit ambeien itu begitu, tidak terus hilang blas gitu, itu kayaknya kok tidak gitu loh. Kecuali mungkin masih grade 1, grade 2 itu mungkin ya. Kalau 3 menuju ke 4 itu kayaknya tidak bisa. Saya contohnya ya, ketika pas keluar itu ya keluar gitu aja meskipun tidak BAB. Nanti pas dimasukkan ya nyaman buat duduk, buat apa nyaman, tapi begitu tiba-tiba pas capek itu keluar sendiri begitu. Nggak sakit, tapi mengganggu ya, mengganggu sekali. Kadang-kadang juga dulu pernah keluar itu darahnya dinempel di celana itu. Itu kayaknya kalau dikempesin nggak bisa, diobati paling ya nanti masuk terus nggak keluar beberapa hari begitu, nanti pas BAB keluar lagi. Nah, menurut saya ini sudah benar operasi, meskipun ada efeknya ya, saya terima, nggak apa-apa. Jadi begitu ya saudara-saudara, dan yang tetap menjadi tradisi bagi yang baru-baru operasi itu pasti panik. Panik, ini saya nggak bisa BAB, ini sudah 3 hari, baru 3 hari aja kok sudah bingung. Ada yang sampai 8 hari, baru 5 hari, saya pernah mengalami sampai 5 hari lebih itu pernah. Ya ternyata itu memang fase-fase yang hampir menghinggapi semua yang operasi. Jadi jangan panik, tetap tenang ya. Kita seolah-olah mengajak perang penyakitnya itu. Jangan kita kayak orang kalah, tuh sakit, aduh. Tapi kita perang, gimana caranya ya, dimotivasi sendiri, ayo penyakit tak lawan kamu, ayo aku sekuat apa, tak lawan kamu, ayo kuat-kuatan. Coba gitu ya, disetel begitu pikirannya, disetel begitu cara mindsetnya, supaya secara psikologis itu kita siap melawan, bukan kalah secara mental dulu. Ibaratnya kita ini bertanding, belum tentu kita kalah, mental kita sudah kalah, itu kan ya nggak enak kan. Ya mending kita siapkan mental menang, meskipun akhirnya nanti menang juga ya, alhamdulillah ya. Jadi begitu ya saudara-saudara, sahabat-sahabat virtual, kita tidak kenal tapi kita seperti saudara, sama-sama kena penyakit dan kita saling memberi support lewat YouTube saya ini. Semoga kalian kuat, yang penting tuh kuat dulu mentalnya, jangan gampang lemah gitu. Mentalkan dikuatkan, terus dicari semangat, lalu kita bersemangat untuk sembuh. Kemudian ada juga yang sembelit itu dianggap sebuah tragedi atau trauma. Oh, ini sembelit saya nanti nggak bisa, berarti nanti bisa sembuh terus, nanti bisa normal lagi. Nah, saya menjawab, saya bisa BAB dengan lancar selama ini, meskipun agak kecil. Saya menyiapkan mental, ya sudah, kalau lubangnya menjadi lebih kecil nggak apa-apa, yang penting keluar tuntas dan lancar itu. Jadi untuk menghibur diri supaya kita tetap tenang ya. Ada juga yang mak-mak itu yang berat badannya turun. Wah, saya ini berat badannya turun 5 kilo, 10 kilo, saya gurui. Kan alhamdulillah tidak perlu diet. Banyak teman-teman kita yang ndut-ndut itu mau diet nggak bisa-bisa. Habis ini itu, wes herbal, herbul, mangan ini tetap nggak
nggak langsing-langsing lah kalian, cukup di operasi ambeien langsung kurus kan ya. Harusnya bersyukur bisa langsing tanpa biaya tambahan, ya cuma sakit saja ya kan gitu kan. Nah itu cara kita bersyukur lah maksud saya. Nah nanti itu kalau sudah sembuh gampang naik berat badannya, gampang. Saya juga mengalami kok itu, 6 kilo turun kemudian naik lagi. Dulu saya naik hanya 50 kilo berat badan saya, sekarang sudah lebih 55. Begitu ya, semangat ya, semangat ya, tenang, nggak usah panik meskipun kita punya banyak masalah, kita harus tetap enjoy menjalani semuanya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.